Oleh Tuhan. Halo. Saya percaya malam hari ini kita semua dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dan saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman seperti pujian ini mengajarkan kita agar kita mengerti kasih Tuhan di dalam hidup kita, agar kita bisa menjadi saluran berkat bagi semua orang. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, malam ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami, mampukan kami untuk melakukannya. Hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan firman, kiranya Engkau mengurapi dengan kuasa daripada Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kalimat perkataan dari hamba-Mu, biarlah Engkau yang mengurapinya Tuhan. Sehingga kami yang mendengar malam hari ini firman ini, tidak hanya kami puas mendengar, tetapi kami juga semangat untuk melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami siap untuk diberkati oleh firman malam hari ini Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang saya kasihi dan teman-teman sekalian. Malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yunus. Pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di layar kita sudah ada saudara. Kitab Yunus pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Bapak Ibu, saya akan membaca, boleh kita juga bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ayat ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jemaat yang saya kasihi dan Bapak Ibu semuanya, kitab Yunus hendak mengatakan bagi kita bahwa keselamatan itu untuk semua orang, bukan hanya kepada bangsa Israel. Artinya karya keselamatan yang Tuhan berikan ini tidak boleh dibatasi oleh siapapun dan termasuk kita secara pribadi. Dalam bagian ini, Tuhan menunjukkan sebuah perintah kepada Yunus untuk pergi ke sebuah bangsa yang besar, dikatakan adalah bangsa Niniwe. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengasihi bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Dan Tuhan juga mengasihi bangsa Niniwe sebagai ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mengutus Yunus di sana untuk apa? Untuk menyuarakan suara pertobatan kepada bangsa ini. Karena dikatakan di ayat yang ketiga, di ayat yang kedua di sana, karena kejahatannya telah sampai kepadaku adalah kepada Tuhan. Makanya di ayat yang kedua dalam hal ini Tuhan berkata, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepadaku. Dalam hal ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, menyampaikan kepada Yunus bahwa Yunus harus meninggalkan negerinya, yaitu untuk pergi ke negeri yang lain, yaitu kepada bangsa Niniwe. Dalam hal ini Yunus harus bangkit dan harus pergi dari tempatnya, dari bangsanya ke bangsa yang lain. Dan ini yang sangat penting Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sesuai dengan namanya, kitab ini menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Yunus yang tadinya ia diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan berita pertobatan kepada penduduk kota Niniwe. Apa yang kemudian Yunus lakukan? Ia tidak pergi ke kota itu, sudah jelas tadi Bapak Ibu Saudara. Dalam konteks ini, penggunaan kata pergilah ditujukan khusus kepada Yunus, di mana Allah secara khusus memanggilnya keluar dari negerinya ke Niniwe. Allah memerintahkannya untuk pergi ke Niniwe untuk menyampaikan firman. Apa isi firman itu? Tentang pertobatan. Karena kenapa? Karena kejahatan bangsa Niniwe sudah sampai kepada Tuhan. Karena kejahatan yang begitu hebat mereka lakukan, saudara.
Apakah kita bisa menjauhkan diri kita daripada Tuhan? Ini yang menjadi tema kita malam hari ini. Apakah saya dan Bapak Ibu boleh menjauhkan diri daripada Tuhan, dari panggilan Tuhan? Oleh karena hati kita yang tidak senang dengan salah satu bangsa ini, seperti yang dialami oleh Yunus. Mengapa Yunus menolak dan tidak mau pergi ke kota Niniwe, Bapak Ibu Saudara? Ada dua alasan. Yang pertama, karena Niniwe adalah ibu kota bangsa Asyur yang sangat jahat, di mana bangsa ini tidak segan-segan menyiksa dan membunuh bangsa-bangsa lain yang mereka taklukkan. Bahkan mereka terlebih dahulu mengguliti, menyembelih, dan darahnya dipakai untuk menulis tembok-tembok kota di mana mereka sudah mengalahkan. Dan ini termasuk adalah bangsa Israel sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Yang kedua adalah bangsa Asyur adalah musuh bangsa Israel. Yunus berpikir, untuk apa menyelamatkan bangsa yang sudah berbuat jahat terhadap bangsanya? Untuk apa saya pergi menyuarakan pertobatan kepada bangsa Niniwe? Apa yang diharapkan oleh Yunus? Supaya Tuhan menghukum bangsa ini karena keberdosaan mereka. Saudara diberkati oleh Tuhan. Inilah pandangan yang berbeda antara Yunus dengan Tuhan. Tuhan rindu bangsa Niniwe bertobat mendapatkan keselamatan. Justru Yunus terbalik. Yunus supaya Tuhan menghukum bangsa Israel karena keberdosaan mereka, karena kejahatan mereka. Dua hal yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Sehingga pada akhirnya, karena Yunus tidak mau pergi di sana, Yunus mengambil jalannya sendiri. Di mana dia pergi jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Tarsis. Saudara diberkati oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yunus. Yunus di sana sudah menyiapkan dirinya untuk pergi dari hadapan Tuhan. Yunus sudah menyiapkan seluruh biaya hidupnya untuk pergi dari hadapan Tuhan. Yunus sudah menentukan kota di mana dia harus pergi dari hadapan Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Apakah cita-cita Yunus pergi dari hadapan Tuhan tercapai? Ternyata tidak, saudara. Apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, justru Yunus menghadapi masalah. Justru kapal yang di mana Yunus ada menghadapi masalah di tengah-tengah perjalanan. Sehingga singkat cerita, Yunuslah dibuang di danau itu atau di laut itu, saudara. Sehingga apa yang terjadi pada akhirnya? Yunus bertobat karena dia masuk di dalam perut ikan. Dia berdoa di dalam perut ikan dan pada akhirnya ikan itu memutakannya di atas. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Atau kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan karena sakit hatinya kita. Secara khusus Yunus dalam hal ini, dia tidak mau pergi ke Niniwe. Tetapi kita, apakah panggilan Tuhan di dalam hidup kita? Apakah perintah Tuhan di dalam hidup kita? Apakah rindu dan kehendak Tuhan boleh kita batalkan di dalam hidup kita? Tidak bisa, saudara. Apakah pekerjaan yang dilakukan oleh Yunus untuk pergi kepada bangsa Niniwe itu adalah pekerjaan yang begitu berat? Sebenarnya tidak. Karena dia hanya pergi melakukan pertobatan. Tetapi Yunus justru mengambil jalan keluar, jalan pintas secara pribadi karena kebenciannya kepada Niniwe. Dia pergi jauh dari hadapan Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mempelajari fokus pada pribadi Yunus pada malam hari ini. Terkadang juga dalam hal ini karena kebencian kita sama orang lain. Terkadang juga dalam hal ini karena ketidaksenangnya kita sama orang lain. Kita rela melakukan perbuatan atau tindakan atau mengatakan sesuatu supaya apa yang mau kita lakukan sama orang lain untuk berbuat baik sama dia, kita berusaha untuk tidak melakukannya. Mungkin kita mau melakukan pembohongan. Mungkin kita menipu diri kita sendiri. Walaupun kita tahu itu adalah benar. Tapi karena kita tidak senang dengan orang itu, kita bisa buang muka. Walaupun kita berpapasan dengan orang itu, kita bisa belok supaya tidak bertemu dengan dia. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya dan saudara sudah mengerti dan memahami firman Tuhan. Yaitu pentingnya mengampuni musuh. Pentingnya berdoa kepada musuh. Walaupun hati Yunus dan mungkin hati kita juga merasakan hal yang seperti Yunus rasakan. Untuk apa Tuhan? Saya berdoa terhadap musuh saya.
Untuk apa Tuhan? Saya menyampaikan suara pertobatan kepada mereka. Ya sudahlah Tuhan. Hancurkan saja, hukum saja mereka. Untuk apa mereka diselamatkan? Mungkin kita memiliki hati yang seperti itu juga. Untuk apa Tuhan saya mau menjadi saluran berkat bagi orang itu? Untuk apa Tuhan saya mau menasehati orang itu? Dia sudah menyakiti hatiku. Terkadang karena perasaan dan hati kita sendiri tidak bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Firman Tuhan semalam kita berbicara tentang bagaimana kita menjadi garam dan terang sama orang lain. Terkadang garam yang kita sampaikan, kehadiran diri kita terkadang tidak menjadi berkat karena masih ada hati yang belum terselesaikan di hadapan Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Yunus. Karena sakit hatinya melihat bangsanya, apa yang sudah dilakukan oleh bangsa ini, bangsa Niniwe ini, sehingga dia tidak mau pergi untuk menyuarakan pertobatan. Justru dia rela melakukan segala sesuatunya, membiayai hidupnya untuk pergi ke Tarsis. Supaya apa? Dipikir Yunus supaya dia jauh daripada Tuhan. Kita bilang tadi saudara, kita tidak bisa jauh daripada Tuhan. Kita tidak bisa juga menipu diri kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita bisa bersandiwara, berbohong di depan orang lain. Tetapi kita tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Malam hari ini adalah kesempatan bagi kita. Mari kita terbuka kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Jangan kita sampai merasakan seperti Yunus. Membuang-buang waktu karena sakit hati. Membuang-buang waktu karena tidak ada rasa senang dengan orang lain. Membuang-buang waktu karena situasi dan kondisi yang kita alami saat sekarang ini. Karena virus corona. Untuk apalah saya berdoa? Untuk apalah saya datang bersekutu kepada Tuhan? Untuk apalah saya melihat hamba-hamba Tuhan melayani lewat live? Untuk apa? Saudara diberkati oleh Tuhan, kita tidak jauh daripada Yunus. Yunus sedang membentuk hidup kita. Amin. Yunus sedang mengajari kita dengan situasi yang kita alami saat sekarang ini. Jangan kita mengikuti egonya kita. Jangan kita mengikuti sakitnya hatinya kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Inilah waktunya kita. Untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan. Waktu kita tidak taat, saudara diberkati oleh Tuhan seperti yang dialami oleh Yunus. Dia mengalami akibatnya sendiri. Sebetulnya kita sedang melakukan perjalanan yang jauh lebih panjang di luar kehendak Tuhan. Seperti yang dialami oleh Yunus. Padahal perjalanan Tuhan singkat bagi Yunus. Hanya datang kepada bangsa Niniwe. Tetapi Yunus buat perjalanannya sendiri. Begitu merepotkan. Yang merugikan dirinya sendiri. Sehingga pada akhirnya baru dia berbalik kepada Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita belajar dari Yunus ini. Yunus sudah menjadi contoh bagi kita. Ketika dia mengingkar janji. Mengingkari panggilan Tuhan dalam hidupnya. Jangan sampai kita juga mengalami hal demikian. Jangan sampai kita dulu mencari jalan sendiri baru berbalik sama Tuhan. Justru jalan sendiri itu sudah membuat kita jauh daripada Tuhan, menyusahkan diri kita sendiri. Padahal Tuhan mau hanya datang kepada Tuhan. Banyak kita mau mencari jalan sendiri. Dengan kita mengadakan kekuatan kita, dengan kita mengadakan harta kita, dengan kita mengadakan intelektual kita dulu menjauhkan diri daripada Tuhan. Atau pada akhirnya kita kembali sama Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Poin yang kedua adalah, Tuhan masih bisa pakai Yunus untuk membawa orang lain kepada Tuhan. Itu tadi yang saya bilang, Allah memanggil adalah Allah yang menerima pertobatan. Dan Allah yang menyatakan dirinya untuk lebih dikenal oleh hamba-hambanya. Panggilan Allah tidak pernah gagal, sekalipun yang diutusnya dengan sengaja lari dari panggilan. Saudara diberkati oleh Tuhan, kita tidak bisa lari dari panggilan Tuhan. Sekalipun kita sengaja melarikan diri, sama seperti Yunus. Nggak usahlah saya pelayanan dulu, masih banyak pekerjaan. Aduh, nggak bisalah saya menonton. Aduh, nggak bisalah saya berbagi banyak alasan, saudara. Walaupun itu sengaja kita. Tuhan berkata, kita tidak bisa lari. Kita tidak bisa lari. Karena kenapa? Karena Tuhan tahu. Karena Dia Allah Maha Kuasa. Dia Allah yang tahu keadaan kita. Sehingga kita mau dipakai oleh Tuhan pun, kita tidak bisa lari. Saudara diberkati oleh Tuhan. Yunus pun dipakai oleh Tuhan. Dia tidak bisa lari. Karena kenapa? Dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Untuk menyuarakan pertobatan. Malam hari ini, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita semua. Saya mengajak seluruh jemaat yang saya kasih. Kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Amin, saudara. Kita tidak bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan.
Tidak bisa. Kita tidak bisa berbohong kepada Tuhan dengan keadaan yang kita alami. Tidak bisa, saudara. Jadi apa yang kita lakukan? Mari kita datang kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan? Mari kita taat kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan? Mari kita melakukan perintah apa yang sudah Tuhan perintahkan bagi kita. Itu yang kita lakukan. Karena kenapa? Apapun alasan kita, apapun kesibukan kita, waduh, itu semua tidak bisa membuat Tuhan, ya udah lakukan dulu, tidak bisa. Kita tidak bisa kompromi, Tuhan tidak bisa kompromi dengan kita. Karena kenapa? Dia Allah yang konsisten dalam hidup kita. Amin. Dia yang memanggil, dia yang mengetahui, dia yang tahu hidup kita. Maka dia Allah yang konsisten. Maka dia berikan jalan yang terbaik bagi kita. Jalan yang Tuhan berikan itu jalan yang terbaik, maka kita tidak bisa lari. Walaupun jalan itu butuh proses, mungkin kita harus berjuang. Tapi itu jalan yang Tuhan berikan bagi kita, kita harus jalani. Dan di sanalah kita nantinya akan merasakan bagaimana penyertaan Tuhan. Baik di dalam keluarga, baik dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan kita. Asalkan kita tidak lari dari hadapan Tuhan. Itu yang saya bilang tadi, kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Apalagi lari, apalagi bersembunyi, tidak bisa, saudara. Kita tidak bisa membohongi Tuhan. Karena dia Allah yang maha tahu. Apa yang dialami oleh Yunus menjadi pembelajaran bagi kita. Jangan juga sampai terjadi dalam hidup kita. Situasi yang sulit seperti ini bisa menjadi alasan bagi kita. Untuk apa saya datang? Untuk apa saya berdoa? Untuk apa saya memuji Tuhan? Karena situasi yang sulit. Sama seperti Yunus. Dia punya alasan juga. Ini bangsa. Untuk apa bertobat? Sudah, Tuhan hukum saja. Setiap kita punya alasan. Tetapi Tuhan kita mau taat sama dia. Alasan yang kita berikan terkadang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya membuat diri kita sendiri mengikuti keinginan diri kita sendiri. Supaya kita puas dengan apa yang menjadi kemauan hati kita. Mari kita bertobat. Mari kita berubah. Mari kita lagi kembali kepada Tuhan. Situasi apapun yang kita alami, mari kita kembali kepada Tuhan. Apapun yang kita terima dalam hidup kita, jangan sebelum menjadi sebuah alasan untuk kita tidak datang kepada Tuhan. Untuk kita tidak berdoa kepada Tuhan. Tuhan menerima setiap kita yang mau datang kepada dia. Tuhan menerima orang yang mau bertobat karena dia Allah yang penuh dengan sabar. Menunggu saya dan Bapak Ibu, menunggu saya dan saudara datang kepada Tuhan. Inilah malam-malam kita berdoa kepada Tuhan. Inilah setiap malam kita memuji Tuhan. Karena kenapa? Biarlah kita menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan kita lebih intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini. Menolong dan mengingatkan kami bahwa kami tidak bisa jauh daripada Tuhan. Kami tidak bisa lari daripada Tuhan. Kami tidak bisa meninggalkan panggilan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami untuk lebih lagi mendengar apa isi hati Tuhan dalam hidup kami. Apa yang harus kami lakukan di dalam hidup ini. Seperti apa juga yang dialami oleh Yunus. Oleh Tuhan, kalau saya percaya malam hari ini kita semua dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dan saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman seperti pujian ini mengajarkan kita